Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, peserta kajian bahasa Arab Al-Qur'an, kita bersyukur kehadirat Allah bahwa sampai hari ini kita masih diberi kekuatan, kesempatan dan sehat walafiat untuk mengikuti acara pada hari ini. Saya hari ini akan membahas tentang marfu'atul asma ya. Marfu'atul asma itu adalah isim-isim yang ada dalam posisi marfu. Ya. Mengulang pelajaran yang lalu ya, bahwa sebuah kata itu isim ya, itu bisa menduduki tiga posisi. Yang pertama mansub, marfu, yang kedua mansub, yang ketiga majrur. Itu kalau isim. Kalau fiil, yang pertama marfu, mansub, dan yang ketiganya majzum ya, jadi ini judul kita hari ini adalah marfu, kecil sekali nih, marfu'atul ya. Ya. Isim marfu. Nah, isim marfu itu adalah kata benda yang ada dalam posisi marfu. Kita udah tahu kalau marfu itu kemarin, marfu itu tandanya adalah dhammah, atau marfu itu tandanya dhammah ya. Dhammah itu adalah bunyi harokat dhammah. Sedangkan mansub itu harokat fathah ya, yang bunyinya a atau an. Dan majrur itu ditandai dengan harokat kasroh, yaitu i atau in ya. Nah, sekarang kita yang marfu dulu ya, karena i'rab ya. Asma ada marfu, ada mansub, ada majrur ya. Jadi ada marfu, ada mansub, ada majrur. Kan minggu lalu ya. Jadi ini ada tiga, marfu, mansub, dan majrur. Marfu itu tandanya adalah dhammah ya. Majrur itu tandanya kasrah. Kalau majrur, majrur itu fathah ya. Kalau majrur itu kasrah. Dhammah itu bunyinya, dhammah itu u ya, rata ke yang dominan. Kalau fathah itu a atau an, kalau kasrah i nah, gitu. Nah, kita membahas yang marfu. Marfu itu didominasi dengan harokat kasroh ya. Ada 7 posisi sebuah isim disebut marfu. Pertama adalah al-mubtada ya. Al-mubtada.
Yang kedua adalah al-khobar ya. Yang ketiga fa'il. Yang keempat naibul fa'il. Yang kelima isim kana. Yang keenam khobar inna ya. Yang ketujuh at-tabi. At-tabi itu artinya isim yang mengikuti kata sebelumnya. Nah, isim yang mengikuti kata sebelumnya itu ada 4 ya. At-tabi itu ada anak ya. Jadi kalau mau dihubungkan dengan ini sebetulnya tidak 7 anak tuh terus 8 al-atof ya. 9 at-taukid dan 10 al-badal ya itu. Nah yang anak tuh sampai al-badal ini disebut at-tabi. At-tabi itu artinya isim yang mengikuti isim-isim marfu. Ya. Al-mubtada wal khobar ya. Jadi mubtada itu subjek. Khobar itu predikat. Contoh, ya, jadi ini yang marfu dulu. Contoh, ini contoh ya. Alhamdulillahi. Ya. Alhamdu itu mubtada. Ya. Oleh karena itu maka dia harus bunyi marfu. Alhamdulillah. Terus contoh lain Muhammadun Rasulullah. Nah, Muhammadun itu mubtada, Rasulullah itu khobar. Nah, kalau di sini alhamdu mubtada, lillahi khobar. Alhamdu itu sebagai mubtada. Jadi itu tidak bisa diubah menjadi alhamda atau alhamdi. Dia harus alhamdu karena dia mubtada gitu. Dalam bahasa Indonesia mubtada itu adalah subjek. Segala puji adalah milik Allah gitu kan. Nah, di dalam bahasa Indonesia kata yang pertama yang diikuti dengan adalah itu artinya dia subjek mubtada ya. Muhammad adalah Rasulullah. Jadi ini Muhammad ini adalah mubtada. Rasulullah itu dalam bahasa Indonesia biasanya yang diawali dengan kata adalah. Nah, ini adalah khobar, ya, mubtada dan khobar. Muhammad adalah Rasulullah. Kalau di sini segala puji adalah milik Allah. Nah, sekarang lillahi ini khobar, tapi di sini nggak ada u-nya gitu. Nah, ini masalahnya adalah kalau lillahi ada 2, ada li dan Allah. Ya,
Kalau yang ini kan Muhammadun Rasulullah, dua-duanya menjadi harus marfu. Sebab yang ini mubtada, ini kalau yang ini Rasulullah khobar. Nah, kalau tidak ada kata Allah, misalkan Muhammadun Rasulun, nah itu sudah cukup. Muhammad adalah seorang Rasul. Tapi kalau Rasulnya diidopatkan, utusan siapa? Utusan Allah ditambah kata Allah. Jadi Rasulunnya itu berubah menjadi Rasulu, tapi di sini diidopatkan Rasulullahi. Nah, kenapa ini hi bukan Rasulullahu? Sebab ini berlaku hukum idopat. Ya, idopat kan. Jadi dua kata benda yang digabung itu ini idopat. Yang menjadi khobarnya ini Rasulullah. Ya, misalkan ada dalam contoh yang biasa, Zaidun qaimun. Nah, Zaidun itu mubtada, qaimun itu khobar. Dan dua-duanya masuk ke dalam isim yang marfu. Nanti masalah mubtada dan khobar itu juga banyak macamnya. Karena yang disebut mubtada itu bisa juga lebih dari satu kata gitu. Ya, lebih dari satu kata itu bisa dia idofat. Ya. Bisa juga ini dalam keadaan mubtada, misalnya Rasulullah. Rasulullah adalah, nah gitu. Jadi ini mubtada ini bisa terdiri dari satu kata, bisa terdiri dari lebih dari satu kata gitu ya. Kalau ini kan Zaidun qaimun. Zaid adalah orang yang berdiri. Itu sama-sama satu kata. Tapi mubtada bisa lebih dari satu kata, khobar juga bisa lebih dari satu kata gitu ya. Ini masalah mubtada dan khobar. Yang kedua yang ketiga fa'il. Fa'il itu berarti di sini ada kata kerja. Kalau ini kan tidak ada kata kerja. Segala puji bagi Allah. Muhammad adalah Rasulullah. Si Zaid adalah orang yang berdiri. Itu pola dari mubtada dan khobar. Kalau pola dari fi'il dan fa'il itu harus ada kata kerjanya. Ya, jadi ini contoh untuk nomor 1 dan 2 ya, 1 dan 2 mubtada dan khobar. Contoh untuk nomor 3 adalah fa'il. Fa'il itu harus ada fi'il dan fa'il. Ya, fi'il itu adalah kata kerja. Jadi yang disebut fa'il adalah isim yang terletak sesudah kata kerja, gitu ya. Misalkan, jadi didahului oleh fiil. Misalkan Ja'a rojulun. Ja'a itu artinya datang. Rojulun itu seorang laki-laki. Jadi dalam bahasa Indonesia biasanya fiil fa'il itu terjemahannya dibalik. Seorang laki-laki datang. Kalau mau di urutannya sama dengan urutan ini pun biasanya dikasih tambahan lah. Datanglah seorang rasul, ya. Telah datang seorang laki-laki, ya. Jadi di sini ja'anya ini fiil. Nah, rojulunnya ini menjadi fa'il. Rojulun itu isim ya, tapi dalam posisi marfu sebab dia terletak setelah kata kerja. Iya. Kata-kata yang lain
Misalkan, nah di dalam Al-Quran kan ada kata-kata idza jaa nasrullahi. Idza jaa nasrullahi. Ya. Idza itu adalah artinya ketika. Jaa datang. Nasrullah pertolongan Allah. Nah, ini yang menjadi contoh. Ini adalah fa'il. Sebab nasrun itu pertolongan, posisinya setelah fi'il, setelah kata ja'a. Jadi nasru itu adalah marfu dan tanda marfunya adalah dhammah ya. Ya, ini dhammah. Dhammah itu bunyi u. Harokat dhammah. Jadi nasrullah itu dibaca dhammah, posisinya adalah marfu. Kenapa dia marfu? Sebab terletak setelah kata fi'il jaa, dan nasru ini disebut sebagai fa'il gitu. Sebuah kata yang terletak setelah kata kerja itu disebut fa'il. Karena kata benda ini terletak setelah fi'il, setelah kata kerja, maka dalam i'rabnya ini disebut sebagai marfu. Dia dalam posisi marfu. Ciri dari marfunya adalah ada dhammah. Jadi tidak boleh kita mengatakan idza jaa nasrullah, idza jaa nasrillah, salah. Harus nasrullah. Sama dengan Rasulullah. Ya. Ini juga kalau Allahnya hilang, idza jaa nasrun gitu. Ketika datang sebuah pertolongan, nasrun. Tapi kalau pertolongan siapa? Pertolongan dari Allah. Nah, antara nasru dengan Allah itu disebut idofat. Antara rasulu dengan Allah juga disebut idofat gitu. Yang tadinya rasulun karena diidofatkan kepada Allah, maka tanwinnya berubah menjadi dhammah. Ini juga sama. Ini bisa dibaca nasrun, nasron atau nasrin. Tapi karena diidofatkan kepada Allah, maka tanwinnya hilang diganti dengan dhammah ya. Idza jaa nasrullah. Kalau idza itu kan ketika ya, ketika datang pertolongan Allah. Memerlukan jawaban. Apa ketika ini terus bagaimana gitu kan? Nanti idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Nah, itu jawabannya. Jadi ketika saya makan itu belum selesai itu kalimat. Karena masih membutuhkan jawaban. Ketika saya makan, kamu datang. Nah, kamu datangnya itu menjadi jawaban daripada idza. Ini juga sama. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhulun fi dinillahi afwaja. Ketika datang pertolongan Allah dan kamu melihat orang Islam, orang masuk ke dalam Islam kan, idza jaa nasrullahi wal fathu. Nah, nasrullahi wal fathu. Nah, di sini wal fathunya ini tidak bisa dibaca wal fathi atau wal fatha. Nah, ini yang disebut sebagai atof. Ada huruf wa. Jadi atof atau yang at-tabi ini at-tabi. At-tabi itu adalah isim-isim yang mengikuti. Isim-isim yang mengikuti isim yang marfu. Nah, contohnya ini. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Jadi wawunya adalah wawu atof dan atofnya itu at-tabi. Yang mengikuti kepada isim yang marfu, kepada sini. Jadi di sini
Idza jaa nasrullah wal fathu, nggak boleh wal fathah atau wal fathi karena ada wau atof. Jadi sekaligus ini menunjukkan contoh dari atof ini, contoh dari at-tabi. Karena yang 7 itu adalah isim-isim yang pengikut lah istilahnya, isim-isim pengikut. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Terus wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah, ada wau ya. Wa ra'aitan nas afwajan. Nah, nanti afwajan itu masuk ke dalam isim yang mansub. Afwajan, kenapa enggak afwajin gitu. Itu belum dikaji sama kita. Jadi kita akan mengaji ini dulu. Oke? Jadi kita sudah ada contoh pertama mubtada. Kedua khobar, yang ketiga fa'il. Fa'il ini jaa rajulun, jaa nasrullah. Jadi nasrullah ini fa'il. Kemudian yang keempat wal fathu. Fathunya adalah atof. Contoh dari isim marfu yang atof. Pokoknya ada huruf wau atof. Ya. Sekarang naibul fa'il. Jadi ini sudah fa'il. Yang keempat adalah naibul fa'il. Naibul fa'il. Naib itu artinya pengganti. Dalam bahasa Indonesia kan dia udah jadi naib gitu. Naib itu di Departemen Agama biasanya kan itu sebetulnya wali dari orang tua, naib. Naib. Naibul fa'il. Ya. Fa'il. Pengganti dari fa'il. Pengganti. Nah, contoh dari naibul fa'il ini adalah kalau fi'ilnya dijadikan pasif. Ya. Contoh ya. Kataba. Itu menulis. Kataba. Ini menulis. Tapi kalau dia kutiba itu ditulis. Kataba menulis, kutiba ditulis. Ya. Naibul fa'il. Isim yang disebut sebagai naibul fa'il adalah isim yang ditempatkan setelah fi'il, tapi fi'ilnya yang pasif, yang yang majhul. Misalkan di sini kataba. Kataba artinya menulis. Kalau kita fi'il biasa, kataba Muhammadun risalatan. Muhammadun, ya kataba Muhammadun risalatan. Muhammadunnya menjadi fa'il, ya, sebab ditulis setelah kataba. Risalatannya menjadi maf'ul, adalah objek. Muhammad menulis surat. Muhammad menulis surat. Muhammadnya disebut sebagai fa'il, ya. Harus Muhammadun. Itu berlaku hukum fa'il. Risalatannya harus mansub sebab dia menjadi maf'ul bih, ya. Maf'ul bih itu objek. Nah, sekarang kalau katabanya diganti dengan kutiba, artinya apa? Di sini Muhammadnya hilang.
Kalau kita tidak ingin mengatakan fa'ilnya ada, bisa dihilangkan. Yang dimunculkan adalah risalatannya. Nah, pada saat diganti kataba menjadi kutiba, tetap di sini ada risalat. Tapi risalatannya menjadi risalatun. Ya, bukan risalatan lagi. Nah, inilah yang disebut naibul fa'il. Begitu fiilnya diubah menjadi majhul, menjadi berbentuk pasif, maka risalatan berubah menjadi risalatun dan Muhammadunnya menjadi hilang. Maksudnya tidak dipentingkan di situ. Nah, contoh yang konkret di dalam Quran adalah kutiba alaikumus siyamu gitu. Jadi sebetulnya aslinya kan kalau kutibanya dijadikan aktif biasa, sebetulnya yang mewajibkan puasa itu siapa? Allah kan? Jadi kalau kataba diartikan sebagai mewajibkan, kataba kan menulis, bisa juga artinya mewajibkan, menetapkan kataba. Sebetulnya aslinya kataballahu asyama. Jadi siamanya menjadi maf'ul bih. Tetapi di Quran Allahnya itu tidak disebutkan. Karena di kalimat ini lebih menonjolkan siamnya, lebih menonjolkan puasanya. Sehingga kataba diubah menjadi kutiba dan siamnya yang tadinya siama menjadi siamu. Sehingga artinya diwajibkan kepadamu apa? Puasa. Nah, asyamu. Jadi ini asyamu itu menjadi naibul fa'il. Nggak boleh asyama atau asyami. Jadi contoh dari naibul fa'il adalah kutiba alaikum asyamu. Iya, siyamu. Nah, ini yang jadi contoh. Iya, jadi asyamu itu adalah posisinya dalam i'rab adalah isim marfu. Harus berbunyi u. Ya. Kenapa? Karena dia menjadi naibul fa'il. Gitu aja ya, naibul fa'il. Kutiba alaikumus siyamu. Sama dengan di sini. Kataba Muhammadun risalatan. Muhammad menulis surat. Tapi kalau kita mengatakan surat sudah ditulis, ya kutiba risalatun jadinya. Karena risalatun di sini menjadi subjek ya, menjadi naib sebetulnya. Jadi naib itu pengganti fa'il ya. Jadi dia itu karena kata kerjanya diubah menjadi pasif, maka risalatun itu yang semula dia maf'ul bih menjadi naibul fa'il ya, karena fa'ilnya sendiri tidak dimunculkan gitu. Sama ini dengan kutiba alaikumusiyam. Asalnya kataba Allahu alaikum asyama gitu kan. Kataba Allah, ada Allahnya. Kataballahu, jadi Allah menetapkan kepadamu untuk puasa. Tapi kata Allahnya itu dihilangkan dan kata kerjanya diubah menjadi pasif karena ingin menonjolkan maf'ul. Maka kata asyama yang tadinya asyama menjadi asyamu. Kutiba alaikumus siyamu. Itu contoh dari naibul fa'il. Sampai di sini dulu ya. Gini, misalkan Ustadz menghapus papan tulis. Nah, di situ kan yang menjadi pokok pembicaraan adalah Ustadz. Ustadz menghapus papan tulis. Tapi kalau kita yang mau dipentingkan papan tulisnya,
apakah sudah dihapus atau belum? Nah, ustadznya dihilangkan. Papan tulis sudah ditulis, gitu. Sudah dihapus, gitu. Papan tulis dihapus. Nah itu bentuk papan tulisnya itu naibul fa'il. Ya, jadi kalau misalkan ustadz menghapus papan tulis itu tiga kata kan. Ustadz menghapus papan tulis. Nah papan tulis itu di situ menjadi maf'ul. Sama dengan kataba Muhammadun risalatan. Risalatannya menjadi maf'ul. Begitu ustadznya nggak dipentingkan, maksud dalam kalimat itu, yang dipentingkan adalah papan tulis dihapus, gitu. Sama dengan di sini. Kataba Muhammadun risalatan. Muhammad menulis surat. Tapi kalau kita mau mementingkan suratnya, apakah surat sudah ditulis? Oh sudah. Surat sudah ditulis, udah gitu kan. Jadi fa'ilnya itu hilang, diganti, maka posisi si maf'ul bih itu menjadi naib, menjadi pengganti dari posisi fa'ilnya. Jadi sama dengan kataballahu alaikum asyama menjadi kutiba alaikum asyamu. Jadi siamu bukan siama lagi, karena kata Allahnya fa'ilnya dihilangkan, kata kerjanya dijadikan pasif, gitu ya. Jadi misalkan Pak Hasan menghapus papan tulis, ya. Ustadz menghapus papan tulis, ya. Jadi di sini Ustadz menghapus. Oh pakai. Iya pasti betul. Sekarang ini misalkan Ustadz menulis pelajaran. Oke. Jadi di sini kataba al ustadu, ya, ad-darsa dijadikan makrifat ad-darsa. Ya, jadi al-ustadu ini fa'il, ad-darsa ini maf'ul bih. Begitu ustadznya hilang dan kita ingin menegaskan pelajaran, apakah pelajaran udah ditulis? Oh, pelajaran sudah ditulis tanpa menyebutkan siapa yang menulis. Maka dari kataba ini menjadi kutiba. Kutiba, ya. Kutiba ustadznya hilang, ad-dar. Nah, darsu yang tadinya darsa diubah menjadi darsu, sebab ustadznya hilang. Itu yang namanya naib, naibul fa'il. Ya, jadi kata ad-darsu yang tadinya maf'ul bih, karena kata ustadznya nggak begitu dipentingkan, kita lebih menekankan pada pelajarannya, maka ad-darsa ini menjadi ad-darsu karena fa'ilnya dihilangkan. Jadi kutiba darsu, ya, itu kutiba darsu. Kutiba alaikum asyamu, ya gitu aja. Kutiba alaikum asyamu. Nah, asyamu itu termasuk dalam isim yang marfu. Dan di situ dia menjadi naibul fa'il. Ya udah sampai di sini aja dulu ya. Ada pertanyaan? Yang pertama kan Ya. Ya. itu kan bentuknya aktif ya. Aktif betul kata banyak. Menjadi pasif. Fiilnya harus jadi maf'ul. Ya. Terus yang tadinya maf'ul bih Ya. jadi Naibul fa'il menjadi marfu, ya. Kan gini, kalau kataba ustadu ad-darsa, ad-darsa ini mansub karena dia jadi objek. Tapi begitu al-ustadu, begitu fa'ilnya tidak dipentingkan, kita lebih mementingkan pada maf'ul bihnya, pada objeknya. Dan kata kerjanya diubah menjadi pasif,
Otomatis kan kalau pasif itu artinya nggak dipentingkan siapa yang menulis, siapa yang penting pelajarannya udah ditulis, ya. Pelajaran sudah ditulis gitu. Yang menulisnya siapa di kalimat itu tidak begitu penting, tapi yang penting adalah pelajarannya, ya, mementingkan ini. Sama dengan siam itu, kutiba alaikumus siam gitu. Padahal yang mewajibkannya Allah. Tapi karena kalimat itu ingin menonjolkan si siamnya itu sendiri, maka diubahlah kalimat kataballahu alaikum asyam, maka Allahnya dihilangkan tapi siamnya ditonjolkan. Jadi kutiba alaikum siam. Iya. Iya, itu dari aktif kataba menjadi kutiba. Itu kataba menulis atau mewajibkan atau menetapkan, tapi kalau kutiba itu ditulis, ditetapkan atau diwajibkan gitu ya. Itu aja. Itu yang ditonjolkan objeknya. Iya, pasif. Udah, jadi kalau kita menonjolkan atau mementingkan benda yang menjadi objek, maka kata kerjanya dipasifkan dan si fa'ilnya itu tidak disebut. Ya. Misalkan ya itu disebut naibul fa'il, gitu aja. Iya, gimana Bu? Mengerti Bu? Buku Bapak juga ada yang putihat. Iya. Di Quran banyak itu, di Quran tuh banyak ya. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u, quri'a kan? Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa nufikha fisuri, ya nufikha ya. Fa idza rufi'a fa idza nufikha fisuri nafkhatun wahidatun, ya. Jadi nufikha itu ditiupkan, sur itu apa ya, sangkakala, nafkhatun itu sebuah tiupan, ya. Fa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidatun, itu naibul fa'il. Fa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidatun. Wa humilatil ardu wal jibalu. Nah, humilat tadinya kan hamala. Wa idza wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidatan. Iya, itu juga. Jadi itu contoh-contoh dari naibul fa'il, biasanya fiilnya berbentuk pasif. Ya, wa nufikha fis-suri, banyak di Quran tuh ya. Wa nufikha fis-suri faida, di surat-surat akhir itu di juz amma tuh ada banyak fiil-fiil yang majhul itu disebutkan, pasti kata bendanya itu posisinya adalah naibul fa'il, ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Jadi yang ditonjolkan Qur'annya. Kalau Qur'an dibacakan, entah siapa yang membaca, nggak penting, nggak, maksudnya di kalimat itu tidak dipentingkan. Tapi kalau Quran dibaca, maka kamu harus membaca ta'abud gitu kan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Fasta'id billah, betul. Jadi kalau Quran dibaca, nah yang penting kan Qurannya dan kata kerjanya dibaca. Wa idza quri'al Qur'anu. Nah, Qur'anu itu posisinya adalah naibul fa'il karena dimulai dengan kata kerja yang pasif. Padahal kalau fa'ilnya mau disebut qara'a. Idza qara'a Muhammadun al-Qur'ana kan. Al-Qur'ana. Tapi Muhammadnya dihilangkan. Fa idza quri'al Qur'anu. Itu yang disebut naibul fa'il. Iya. Iya, kutilal insanu. Contoh lain apa? Kan tadi ada wahumilatil ardu wal jibal, ya.
wa idas sama'u khusitat wa idal jibalu apa itu kan akan ya. Idas syamsu kubirat wa idan nujumu hadarat wa idal apa wa idas suhufu nusirat, semua kan. Jadi di situ kata bendanya ada dalam posisi marfu sebab diawali dengan kata kerja yang majhul. Itu bisa, ya bisa. Ya, jadi fiilnya itu dibalik. Pak Haji Saifuddin hafal tuh surat-surat yang, iya. Nah, semua kan kata bendanya itu domah, ya. Di depan, ya. Karena itu udah makna balagi, ya, makna balaghah. Jadi ketika ini tapi pasti kata kerjanya itu pasif semua, ya. Idas sama'u wa idal jibalu kushitat wa idan nusuhufu nusyirat wa idal fijarat. Baru nanti kan itu kan ketika ini pasti ada jawabnya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Majhul, ya. Iya, marfu, ya. Jadi sama dengan ini kan, idza jaa nasrullah, terus wal fat wa ra'aitan nasa, jadi sampai dua wawunya kan, wawu atop tuh. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Nah, baru ada fa-nya. Fasabbih, maka kamu bertasbihlah. Begitu isim marfu yang disebut naibul fa'il. Naibul fa'il itu adalah pengganti dari fa'il. Kenapa dia berganti menjadi naibul fa'il? Karena fi'ilnya dijadikan pasif. Fi'ilnya diubah menjadi pasif dan fa'ilnya dihilangkan. Itu kan, fa'ilnya dihilangkan. Begitulah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi hari ini dari 7 atau dari 10 jenis isim marfu baru sampai 4. Yang pertama dalam mubtada, yang kedua khobar, yang ketiga fa'il, dan yang keempat naibul fa'il. Ya. Semuanya harus marfu, ya. Ya. Terus fa'il itu objek kali Pak? Nggak, fa'il. Fa'il itu subjek. Subjek. Kalau objek ini risalatan. Ini. Ya. Objek itu sesuatu yang dikerjakan. Maf'ulun itu artinya kan dikerjakan. Kalau fa'ilun mengerjakan. Kalau maf'ulun dikerjakan. Jadi isi maf'ul itu adalah kata benda yang dikerjakan. Seperti di sini. Kataba Muhammadun risalatan. Kataba itu kata kerja. Fiil. Muhammadun itu fa'il. Fa'il itu adalah yang mengerjakan, yang menulis. Yang menulis apa? Risalatan. Risalatan itu adalah maf'ul bih dalam bahasa Arab. Maf'ul bih itu dalam bahasa Indonesia disebut objek gitu. Tetapi objek ini bisa menduduki subjek pada saat kata kerjanya dibikin pasif dan fa'ilnya hilang. Seperti di sini, kataba Muhammadun risalatan. Muhammadnya nggak dipentingkan, tapi yang kita mementingkan suratnya. Suratnya ditulis nggak? Surat sudah ditulis, udah gitu. Jadi surat ditulis gitu. Nah, surat di situ kalau kata kerjanya dipasifkan, dia menjadi naibul fa'il. Menjadi pengganti posisi fa'il. Kalau di sini kataba Muhammadun risalatan. Tapi kalau misalkan katabanya diganti menjadi kutiba risalatun gitu. Sama dengan tadi ya. Kataballahu alaikumu asyama.
Allah menetapkan kepadamu berpuasa. Allahnya disebut di situ fa'ilnya. Tapi pada saat kita lebih menekankan kepada puasanya, maka puasa ditetapkan. Nah, yang menetapkan Allah, tapi di situ nggak disebutkan. Puasa diwajibkan kepadamu. Nah, dalam bahasa Indonesia diwajibkannya bisa didahulukan kan? Diwajibkan kepadamu puasa. Gitu. Nah, puasanya itu menjadi naibul fa'il. Karena yang mewajibkannya ada, yang mewajibkannya Allah gitu. Tapi puasa diwajibkan gitu. Nah, di sini kata-kata puasa itu menjadi naibul fa'il yang harus marfu. Ya, gitu ya. Kata-kata diwajibkan itu sinonim Pak ya. Artinya tiba dituliskan. Iya, kataba itu aktif. Menulis, mewajibkan, menetapkan. Tapi begitu kataba diganti menjadi pasif, bukan itu sinonim. Ditulis, diwajibkan, ditetapkan. Nah, itu kutiba. Kalau kataba itu menulis, menetapkan, mewajibkan kataba. Siapa yang mewajibkan? Allah, kataba Allah. Allahnya fa'il. Terus Allah mewajibkan apa? Nah, kata-kata apa di situ adalah objek maf'ul bih. Allah menetapkan kepadamu puasa. Nah, sekarang puasanya yang lebih ditonjolkan. Puasa ditetapkan. Puasa diwajibkan kepadamu. Jadi puasa yang semula menjadi maf'ul bih, menjadi objek, diubah posisinya menjadi naibul fa'il karena katabanya diganti dengan kutiba. Gitu kan, ya. Nah, sama dengan karpet, misalkan Pak Sabar membersihkan karpet. Kita lebih mementingkan kepada karpetnya daripada Pak Sabarnya misalkan. Apakah karpet ini udah dibersihkan? Ya, karpet sudah dibersihkan. Udah. Yang membersihkannya siapa? Itu dalam posisi kalimat. Nah, karpet sudah dibersihkan. Nah, dibersihkannya itu menjadi majhul kan? Ya, nadhofa ya, nadhofa itu membersihkan. Jadi nudhifa as-sajadatu. Ya. Kalau as-sayyidu sabar, Pak Sabar, nadhofa sajadah. Pak Sabar membersihkan sajadah. Kemudian kita lebih kepada sajadahnya. As-sajadatu nudhifa, udah begitu. Jadi sajadahnya udah dibersihkan. Nah, dibersihkannya sama siapa? Ya udah, pokoknya udah dibersihkan nih sajadah. Sama dengan papan tulis ini sudah dihapus. Nah, tulisan ini udah dihapus. Yang menghapusnya siapa? Di dalam kalimat itu tidak penting, tapi yang penting papan tulisnya. Haji Saifuddin. Iya betul. Kalau bentuknya pasif, itu fa'ilnya tidak dipentingkan di situ, ya, tidak ditulis. Tapi kalau misalnya filenya mau kita masukkan, kalimatnya jadi misalnya tadi papan tulis sudah dihapus oleh Ustaz gitu. Oh, nah kalau itu ada olehnya itu dihapus oleh. Nah, jadi yang kata setelah olehnya itu fa'il, oleh siapa ya? Ya. Berarti maksudnya marfu juga ya? Marfu juga ya, oleh. Dan di dalam bahasa Arab nggak ada yang kalimat seperti itu. Ya, kalau misalkan ada kata olehnya, itu berarti itu bukan naibul fa'il, itu fa'il biasa. Ya gitu. Itu fa'il biasa karena dia muncul dalam kalimat. Begitu tidak muncul dalam kalimat dan yang muncul adalah objeknya, itu naibul fa'il. Dan pasti fa'ilnya nggak ditulis gitu ya. Karena lebih mementingkan pada kata yang sebelumnya adalah menjadi objek.
Jadi masuklah dalam naibul fa'il. Jadi naibul fa'il itu adalah kata benda yang semula menjadi objek. Karena kata kerjanya diubah menjadi pasif, maka naibul fa'il ini, maka objek itu menjadi naibul fa'il. Yang semula dia dalam posisi mansub karena dia objek, begitu fiilnya berubah menjadi pasif, maka yang mansub ini menjadi marfu. Contohnya tadi risalatan, saburatan, sajadatan gitu ya. Jadi sajadatun, jadi saburatun, jadi asyamu tadi kan, asyama jadi asyamu. Kenapa? Harus asyamu. Karena kata Allahnya dihilangkan dan kata katabanya diganti menjadi kutiba. Jadi dan di dalam maknanya diganti menjadi pasif ya, diwajibkan ya. Misalkan wajaballahu as-sholata. Ya. Allah mewajibkan sholat. Oke, boleh wajabah. Diwajibkan puasa kan. Ya. Kataba jadi kutiba. Karena mungkin ya ada maksud lain juga gitu. Kenapa nggak wajaba di Quran? Nggak Allah. Karena kataba itu kan menetapkan, kataba itu menulis. Arti awalnya menulis. Tapi kemudian makna yang lain mungkin ya menetapkan. Sama dengan kororo kan, kororo itu menetapkan. Takrir itu bisa jadi keputusan, memutuskan. Ya protesnya sama Allah. Ya, ada kutiba alaikumul qitalu, kutiba alaikumul qisasu. Jadi mungkin kata kutiba lebih kepada masalah hukum ya, mewajibkan juga. Kalau diarti menuliskan kan, kalau menulis sempit artinya. Tapi kalau mewajibkan artinya mewajibkan, jadi menetapkan. Itu sinonim gitu Pak ya. Sinonim dari kata ditulis diwajibkan. Kalau iya ya, makna yang lebih luas ya. Enggak, kalau dari pasif, dari aktif ke pasif itu bukan sinonim. Ya perubahan, mengubah bentuk kata. Menulis jadi ditulis itu bukan sinonim. Kecuali kalau misalkan kitab dengan buku itu sinonim ya. Rajulun dengan fatatun itu sinonim ya. Jadi sinonim itu lebih kepada kata benda. Tapi kata kerja juga bisa sinonim. Tapi bukan, kalau dari kata menjadi kutiba itu bukan sinonim. Itu mengubah dari aktif menjadi pasif. Mengubah dari maklum menjadi majhul. Mengubah dari menulis. Kata menulis, kutiba ditulis. Iya. Kan ditulis. Kenapa artinya itu kok diwajibkan gitu? Oh iya, itu karena nggak ada yang kata yang lebih pas barang. Iya, maksudnya itu kan bukan sinonim, itu pengganti dari ditulis. Bisa diartikan maknanya. Karena orang awam kan bingung. Sama dengan membaca. Membaca itu kan bisa arti sempit, bisa arti luas. Membaca itu adalah begini, itu arti sempit. Ada sesuatu yang dibaca, tapi dari kata membaca itu bisa diarti kata luas. Membaca alam semesta, membaca kekuasaan Allah, membaca pikiran orang. Apa pikiran orang begini dibaca? Enggak kan? Itu membaca juga. Itu perluasan makna dari sebuah kata. Kata membaca, kata ikro itu kan bacalah. Sedangkan Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Jadi di situ artinya bukan bacalah, tapi mengulangi apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Membaca, bacalah.
Saya bisa membaca pikiran orang kok. Gitu. Nah, membacanya kan artinya arti luas. Saya bisa baca buku, nah baca di sini. Tapi bacalah ayat-ayat Tuhan. Nah, itu membacanya merenungkan. Membaca juga, tapi maknanya lebih luas. Sama dengan tadi, kataba. Kataba arti sempitnya adalah menulis. Tapi bisa dimaknai dengan makna yang lebih luas. Menulis, menetapkan, mewajibkan gitu. Memutuskan gitu. Mewajib makanya dicari yang lebih dekat. Kataba bukan menulis tapi mewajib. Kutiba alaikumusiyam itu artinya maka dicari arti yang lebih tepat. Jadi bukan dituliskan bagimu puasa, bukan dituliskan tapi diwajibkan. Itu berarti makna luas itu. Makna yang lebih tepat dari segi tujuan kalimat itu. Jadi kalau mau protes, kenapa Allah nggak nulis wajaba? Jadi, nah kata menulis dan mewajibkan itu ya sinonim gitu. Jadi tapi sinonimnya berarti katabanya dimaknai dengan makna yang lebih luas, bukan makna yang sempit. Sebab makna yang sempit kataba itu kan menulis, tapi diarti dengan makna yang luas mewajibkan, memutuskan itu. Ya. Baik. Ya. Tadi kan mubtada itu subjek. Ya. Bedanya dengan fa'il subjek juga. Yang beda. Iya, baik. Kalau mubtada itu biasanya tidak ada kata kerja. Alhamdulillah, kan tidak ada kata kerja. Ya. Itu mubtada, subjek. Khobar, itu juga tidak ada kata kerja. Tapi begitu fa'il dan naibul fa'il, di situ harus ada kata kerjanya gitu. Itu aja bedanya. Betul, fa'il itu pelaku, betul. Fa'il itu pelaku sehingga diartikan dalam bahasa Indonesia itu subjek juga. Nah, itu ada kerancuan di situ. Mubtada di dalam bahasa Arab disebut mubtada. Bahasa Indonesianya subjek. Begitu ada fi'il fa'il dalam bahasa Indonesia ja'a Muhammadun, Muhammad disebut subjek juga gitu. Padahal bahasa Arabnya bukan mubtada tapi fa'il. Ya, jadi fungsinya hampir sama. Nasrullah di dalam bahasa Arab disebut subjek karena ja'anya predikat kan. Nah, hanya ja'anya itu kata kerja. Nasrullah di dalam bahasa Arab bukan sama dengan alhamdu, beda. Alhamdu karena nggak ada kata kerja disebut mubtada. Tapi kalau Nasrullah karena di sini ada kerja bukan mubtada dia atau bukan khobar tapi fa'il. Karena dia ada setelah kata kerja gitu. Itu bedanya. Memang bahasa Indonesia tidak mengenal mubtada, tidak mengenal fa'il. Dia mengenalnya subjek. Padahal subjek dalam bahasa Arab bisa mubtada, bisa fa'il. Bedanya apa? Bedanya kalau mubtada itu tidak selalu ada kata kerja. Kalau fa'il dan naibul fa'il itu harus ada kata kerjanya. Itu aja bedanya. Iya. Dalam bahasa Arab itu fa'il atau naibul fa'il. Karena ada kata kerja. Kalau dia tidak ada kerja, tidak ada kata kerja, apa yang disebut subjek itu adalah mubtada. Ya. Predikat juga begitu. Predikat itu pada saat kata itu tidak ada kata kerjanya, maka dalam bahasa Arab disebutnya khobar. Bukan fa'il gitu. Tapi dalam bahasa Arab predikat itu ya kata kerja gitu. Kata kerja, subjek predikat kan, subjek predikat. Nanti masalah mubtada dan khobar ini juga ada keterangannya lagi. Karena mubtada tidak hanya satu kata, bisa dua kata, bisa tiga kata. Khobar juga begitu. Bisa dua kata, bisa tiga kata. Kalau ini kan yang praktis-praktis, yang simple. Alhamdulillahi. Ya. Nah lillahi bisa dipecah. Lillahi itu li dan Allah. Kan gitu.
Muhammadun Rasulullah, Muhammad mubtada, Rasulullah khobar. Muhammad satu kata, tapi Rasulullah dua kata, Rasul dan Allah. Rasul mubtada, Allah khobar, gitu ya. Ya ja'a rajulun, itu rajulunnya bukan mubtada atau bukan khobar, tapi dia fa'il. Karena apa? Karena ja'anya fi'il. Sama-sama isi marfu. Jadi ja'a rajulun posisinya marfu. Dia fa'il karena di sini fi'il. Muhammadun Rasulullah, Rasulullah itu marfu karena dia khobar. Alhamdulillah, alhamdulillah marfu. Kenapa? Dia mubtada. Di awal kalimat biasanya mubtada. Sampai di sini dulu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan kita baru sampai poin 4 ya, dari isim-isim yang i'rabnya dalam posisi marfu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa'alafu minkum, syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.